KPKD episode 8 take 2. Halo guys, kita ketemu lagi di podcast KPKD Seruput Lur. Pakai masker dulu. Oke, nah hari ini kita akan membahas sebuah topik nih yang menarik ya. Itu judulnya Entrepreneur Journey. Nah, buat kalian teman-teman yang di rumah yang lagi menyaksikan podcast KPK ini, mungkin kalian penasaran nih, apa sih itu Entrepreneur Journey? Nah, kebetulan hari ini kita sudah kedatangan dua tamu yang spesial ya. Nah, nanti kita langsung kenalan aja ya. Oke? Yuk kita langsung kenalan. Oke, selamat datang. Ini dengan siapa? Halo, nama aku Jovanka. Aku seorang siswa SMA di SMA Kuliah Loyola dan aku sekarang lagi SMA kelas 2. Oke, SMA kelas 2. Jovanka. Ya, saya Prima. Saat ini saya bekerja bidang jasa. Jasa, Prima dan Jovanka. Ini kita kedatangan tamu Prima dan Jovanka. Nah, mereka berdua ini adalah bisnismen muda, kalau bisa dibilang begitu ya. Nah, kita mau tanya-tanya nih sama Jovanka dan Prima. Saat ini lagi menggeluti bidang apa sih? Kalau dari Jovanka sendiri apa? Kalau aku saat ini lagi ngejalanin bisnis food and beverage sih. Food and beverage. Oh. Oke. Apa itu, lebih ke minuman, makanan? Kayak bikin cake sama minuman gitu sih. Oh, cake sama minuman. Katanya menarik sekali nih ya. Kalau Prima? Kalau saya yang paling utama bekerja di bidang jasa, yaitu jasa interior kontraktor. Oke, jasa interior kontraktor. Yeah. Menarik ya guys ya. Yang satu food and beverage, yang satunya adalah jasa kontraktor. Nah, untuk Jovanka dan Prima nih, ada inspirasi apa sih dulu waktu kalian pertama memulai untuk bisnis yang kalian jalani sekarang? Kira-kira ada yang mau diceritakan ya? Dari Jovanka dulu gitu. Kalau aku tuh inspirasinya sebenarnya dari teman-teman sih. Jadi awalnya tuh kan emang aku suka bikin masak-masak gitu kan. Terus habis itu aku tuh sering ngirim ke teman-temanku. Terus at some point teman-temanku tuh bilang ke aku, "Juf, coba deh kamu bikin bisnis. Terus kayak kamu buka gini." Itu tuh waktu pandemi awal deh. Oke. Waktu awal pandemi. Terus habis itu aku awalnya tuh bener-bener nggak mau banget, kayak aku mikir bisnis tuh berat banget, itu kayak gak bisa gitu loh. Orang aku kayak gak bakalan bisa gitu. Terus akhirnya teman-teman aku berusaha ngeyakinin aku. Terus sampai pada titik aku yakin sama aku sendiri. Terus aku buka usaha ini. Oke, awalnya dari coba ya, mencoba ya, hanya tadi kasih ke teman gitu ya. Terus harinya dapat dorongan, dapat dukungan lah. Iya. Gitu ya, luar biasa nih Jovanka ya. Kalau Prima sendiri? Kalau saya setelah selesai kuliah, saya kan pernah bekerja di beberapa tempat. Saya itu bertanya-tanya sama diri saya, kenapa kok saya kalau bekerja di satu tempat itu nggak pernah bertahan lama, kurang lebih 1 tahun, gitu. Jadi setelah itu saya cari tahu dalam diri saya, ternyata saya itu orang nggak bisa ngantor. Itu alasan paling utama itu. Jadi nggak bisa ngantor ya, apalagi kan entrepreneur. Kita solusinya itu kalau nggak bisa ngantor. Jadi lebih nyaman kerja sendiri. Fleksibel gitu. Ya. Oke. Nah, untuk pengalaman yang kurang yang membuat kalian itu merasa pernah jatuh atau pernah mau menyerah kayak gitu, ada nggak sih kira-kira ketika kalian memulai bisnis ini, membangun bisnis ini, mungkin pengalaman kegagalan ya kan, atau mungkin pengalaman yang membuat kalian tuh down kayak gitu. Mungkin dari Prima dulu ya. Ya, kalau untuk di bidang saya kan hubungannya kaitan eratnya adalah di bidang jasa interior. Jadi yang paling utama itu kita berhubungan dengan desain. Desain itu kaitannya juga erat dengan selera orang masing-masing. Gitu. Jadi ada satu saat kita punya ide, kita punya solusi, kita tawarkan kepada klien, kadang nggak bisa
ketemu, nggak ada meeting pointnya. Nah di situ kita harus cari solusi supaya yang klien kita minta itu apa sih? Nah itu yang coba kita penuhi. Selalu kita bekerja seperti itu. Oke. Gitu. Kemudian kalau untuk kegagalan sih kurang tepat menurut saya. Mungkin kata yang lebih tepat itu mungkin belum berhasil. Karena harus kita coba terus. Tapi pernah pasti ya? Pasti ada kendala, pasti pernah. Selalu ada kendala. Terus gimana untuk cara mengatasinya? Ya kerjakan setiap pekerjaan sebaik mungkin. Karena untuk coba lagi gitu ya. Coba lagi. Sampai jadi berhasil. Dalam satu pekerjaan misalkan kita kok gini ya, kita harus cari solusi supaya bisa selesai dengan solusi yang terbaik untuk diri kita, untuk klien kita juga. Ya. Kalau jawabannya? Kalau aku tuh pengalaman berat mungkin waktu setelah aku ngejalanin, kan aku ngejalanin itu awal April. Terus habis itu waktu April tahun lalu, beberapa bulan aku ngejalanin, namanya bisnis kan pasti ada saingan kan. Dan itu pertama kalinya aku ngerasain ada saingan. Tuh aku bener-bener nggak percaya diri banget, sampai nggak percaya sama produk aku sendiri. Karena saingan aku ini bener-bener ngikut banget, kayak mulai dari varian, terus packaging, terus pokoknya bener-bener sama lah. Bisa dibilang gitu. Terus habis itu aku nggak percaya banget sampai aku ada di titik aku nggak mau lanjutin lagi karena nggak percaya banget sama produk aku. Terus ya aku kayak gitu terus tuh kayak sampai beberapa bulan gitu. Terus aku cerita ke mama papaku, cerita ke teman-temanku. Terus mereka bilang ke aku, kalau misalkan kamu insecure terus kamu nggak mau maju, kamu stuck di situ, kapan kamu mau maju? Nggak bakalan kan? Terus ada satu titik aku ngerasa, wow ternyata tuh kayak bener banget yang diomongin sama teman-teman aku. Karena kalau misalkan kita stuck di situ terus, kita nggak bakalan bisa maju kan? Terus akhirnya aku bangkit dengan cara kayak aku mulai ubah pola pikirku lagi, dimana aku ngulang dari desain packaging, desain macam-macam, terus kayak pokoknya semuanya tuh bener-bener aku upgrade semua, supaya aku mikir gimana sih ini produk aku tuh bisa kejual di pasaran. Terus akhirnya aku bisa dengan upgrade mulai dari makanannya bertambah sama menu-menunya gitu bertambah gitu deh. Berarti ada semacam inovasi lah ya, upgrade. Nah ngomong-ngomong dari upgrade nih, kan sekarang ini kan banyak kan ya, istilahnya sekarang kan eranya sudah era digital kan, dan semua serba aplikasi lah, ya kan, media sosial lah, online lah, ya kan. Nah yang itu memaksa kita ini untuk upgrade juga, ya kan, kita harus ngikutin zaman lah, misalnya gitu. Nah kalau dari Jovanka dan Bima sendiri nih, untuk era sekarang, ya kan, era digital kan, itu kira-kira skill apa yang harus ditingkatkan atau di-upgrade nih untuk para entrepreneur muda khususnya ya, karena kan entrepreneur muda ini kan yang misalnya masih menggebu-gebu ya gitu kan, masih ya mungkin dari segi pengalaman masih belum terlalu banyak kayak gitu-gitu lah. Nah, kira-kira apa nih upgrade yang seperti apa yang harus wajib untuk dipunyai oleh seorang entrepreneur? Mungkin dari Panca dulu deh. Mungkin dari kalau saya begini, kalau untuk pekerjaan yang sudah berjalan untuk upgrade core skill, saya rasa masalahnya di waktu ya. Nah, jadi untuk core skill sih, untuk kita yang bekerja di bidang sebagai entrepreneur, itu nggak selalu kan kita bekerja itu selalu ada pekerjaan terus, ramai terus, kadang ada waktunya sepi. Nah, di saat kita sepi itu, nah itulah waktu kita untuk upgrade core skill kita. Jadi kalau kita ada waktu luang, klien hanya sedikit, itu waktunya kita untuk upgrade core skill. Ya itu. Untuk saya core skill yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa bicara, menyampaikan dengan baik apa yang kita tawarkan kepada klien. Jadi lebih ke antar personal.
Berarti skill communication. Ya, komunikasi tatap muka itu lebih penting. Untuk pekerja yang bekerja di bidang secara online maupun offline, menurut saya itu tetap yang paling penting adalah komunikasi antar muka, tatap muka ya. Ya. Oke. Dari coba Kak? Kalau menurut aku mungkin hampir sama sih, komunikasi juga sih. Karena kalau kan kadang-kadang kalau misalkan ada pesanan kan kadang bisa juga miskom atau gimana. Itu menurut aku komunikasi itu penting banget. Kalau misalkan ada kayak bisnis kayak gini. Terus selain itu, kalau untuk aku sendiri tuh yang paling penting manajemen waktu sih. Oke. Apalagi kalau aku kan sekarang lagi sekolah masihan. Ya. Terus harus bisa manage waktu. Gimana caranya aku bisa ngebagi waktu buat sekolah, belajar, sama ngebagi waktu buat ngejalanin bisnis ini. Oke, berarti komunikasi dan manajemen waktu. Iya. Mungkin aku bisa nambah sedikit ya. Mungkin ya kita bisa lebih inovasi tadi ya, yang Jovika tadi, Jovanka tadi sampaikan itu lebih ke inovasi dan kreativitas, ya kan? Kalau pesaing kita sepertinya kita harus bisa lebih kreatif dan sebagainya. Ya, kalau lebih itulah ya nanti harus di-upgrade. Nah, menurut Jovanka sama Prima nih, menurut kalian tren bisnis yang sekarang ini tuh yang seperti apa sih? Dan nantinya ke depan itu akan seperti apa? Yang seperti apa model tren bisnisnya di dunia serba digital ini? Mungkin silakan aku mau memberikan pendapatnya. Oke. Untuk di zaman yang serba digital, serba online, mungkin yang paling penting untuk saat ini itu bagaimana kita menyajikan apa yang kita usahakan itu secara instan. Sekarang hampir setiap orang kaitannya dengan waktu. Jadi bagaimana kita bisa mengerjakan pekerjaan kita dengan baik dengan waktu yang cepat. Jadi untuk bisnis-bisnis sekarang saya rasa bagaimana kita memikirkan cara, kita cari solusi supaya semua bisa serba instan. Kira-kira itu sih. Jadi misalkan seperti pekerjaan dulu kalau kita pesan makanan, pesan antar, ya kan? Sekarang kalau kita pesan makanan tinggal buka HP, mau pilih apa, segala macam makanan udah sampai ke depan rumah. Yes. Kira-kira itu. Kalau menurut Jovanka gimana? Kalau menurut aku yang tren bisnis yang lagi booming pada saat ini tuh makanan. Karena kayak aku mikir makanan itu kan saat ini kayak bukan saat ini sih, selalu jadi kebutuhan sehari-hari kan. Terus kalau misalkan kita pada saat ini kayak misalnya beli pakaian atau gimana, itu kan kayak mikir kalau itu dipakai buat kapan? Karena kita lagi corona gini nggak bisa keluar-keluar juga kan. Yes. Jadi menurut aku sih yang lagi booming sekarang tuh makanan. Makanan ya, karena setiap orang butuh makan. Iya. Betul ya. Yes. Nah, oke teman-teman, wah kita ini sangat seru ya untuk ngobrol-ngobrol kali ini ya tentang entrepreneur. Tapi ya karena kita keterbatasan durasi, ini mungkin ya nanti kita suatu saat akan ngobrol lagi lebih jauh ya tentang entrepreneur. Terakhir nih dari Prima dan Jovanka, mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman sebagai motivasi atau inspirasi buat teman-teman muda yang saat ini mungkin masih bingung mau bikin bisnis kayak apa ya kan, mau mulai mencoba menjadi seorang entrepreneur. Mungkin dari Prima dulu. Oke. Bagi sahabat muda yang ingin jadi entrepreneur, mungkin saya ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Kalau Anda menyukai satu bidang, kerjakan. Kalau ada suatu peluang di bidang itu, ambil peluang itu dan kerjakan semaksimal mungkin. Jika belum berhasil, kuncinya ya tentu saja jangan menyerah. Dan kembali ke pertanyaan tadi, gagal itu apa sih? Gagal itu ketika Anda menemui kendala, masalah, Anda menyerah, itu Anda gagal. Jadi kalau Anda menyerah di bidang yang Anda usahakan, ya selesai sudah. Itu kira-kira. Oke. Jovanka? Kalau menurut aku mungkin hampir 11-12 sama Bro Prima kali ya. Menurut aku kalau misalkan kalian punya ide, punya kayak
sesuatu yang kalian pengen ngelakuin tuh mending lakuin sekarang deh. Jadi kalau misalkan kalian nggak mau ngelakuin sekarang, kalian mau nunggu sampai kapan? Yes. Jadi kalau misalkan kalian pengen, ya udah lakuin aja. Gitu sih. Oke. Nah, tentu dari Jovanka dan Prima pasti punya ini dong, apa namanya, portofolio lah ya, bisa dibilang gitu, entah Instagram atau marketplace yang mungkin bisa nih dibagikan ke teman-teman muda sebagai referensi ya. Mungkin nanti bisa disebutin dari Jovanka apa nih, mungkin ada punya marketplace atau Instagram, namanya apa? Mungkin bisa di Kalau aku punyanya Instagram, Instagram. namanya kuela.patisserie. Kuela.patisserie. Ya, oke, nanti teman-teman bisa lihat ya. Kalau dari Prima? Kalau saya buka aja di IG untuk melihat beberapa tempat yang pernah saya kerjakan di @prima_interior_semarang. @prima_interior_semarang. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran nih sama hasil karya dari Jovanka dan Prima, nanti kalian bisa lihat ya di Instagram tadi yang sudah disebutin, nanti akan dicantumin juga di video ini, juga akan ada di deskripsinya. Oke, nah, mungkin sekian ngobrol-ngobrol kita dengan dua bintang tamu yang sangat luar biasa ya. Nah, nanti kita akan ketemu lagi di episode berikutnya, tapi sebelumnya kita mau seruput dulu. Yuk kita seruput. Sampai ketemu di episode podcast KPKD selanjutnya. Seruput lur. Oke, terima kasih. Thank you untuk Jovanka dan juga Prima sudah mau datang ke podcast KPKD kali ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Oke. Sekian guys. Sampai jumpa lagi. Dadah.